하나, 둘, 셋, 넷. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Yasmin Nurhaliza. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 6422086 dari kelas 645B05. Saya jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan secara singkat hasil dari artikel yang telah saya buat dengan judul Pentingnya Menanamkan Perilaku Anti Korupsi di Kalangan Siswa dan Mahasiswa dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus yang berarti merugikan. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial. Penyebab terjadinya korupsi yaitu jika seseorang melanggar sumpah dengan mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan rakyat dan cita-cita yang seharusnya dia layani. Sejak kapan adanya budaya korupsi di Indonesia? Budaya korupsi telah muncul di Nusantara sejak masa kerajaan. Fiona Robertson Snape mengungkapkan kepada pemimpin lokal, bangsawan atau priai, pada masa itu praktik tersebut belum dianggap sebagai praktik korupsi, tetapi sebagai norma bisnis yang lumrah dilakukan. Nah, sayangnya kebiasaan ini masih terus dilakukan hingga sekarang, meski zaman telah jauh berbeda ya. Pada masa VOC, praktik korupsi berkembang menjadi semakin kompleks. Para pegawai VOC memamerkan perilaku culas yang akhirnya dicontoh oleh para pejabat Bumi Putra. Cliff Day dalam karyanya The Dutch in Java mengungkapkan meskipun gaji pegawai VOC kecil, tetapi mereka dihadapkan pada peluang besar untuk melakukan korupsi. Lemahnya kelembagaan penduduk Bumi Putra, peluang yang terbuka lebar, dan tidak adanya pemeriksaan seringkali dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Banyak pegawai VOC menjadi kaya hasil dari korupsi. Praktik ini dilakukan secara terang-terangan hingga pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Setelah VOC dibubarkan dan digantikan oleh pemerintah kolonial, praktik korupsi bukannya berkurang, yang terjadi malah sebaliknya. Pada tahun 1808 di Jawa, Herman William Dendles atau lebih dikenal sebagai Dendles tiba dan berupaya menyingkirkan patronase dan budaya nepotisme para pejabat Bumi Putra. Langkah awal yang dilakukan Dendles sebagai gubernur jenderal adalah menaikkan gaji para pegawai pemerintah karena Dendles yakin bahwa korupsi terjadi karena rendahnya gaji yang mereka terima, serta melarang pegawai pemerintahan untuk melakukan perdagangan. Praktik ini di mata Dendles sama saja dengan gratifikasi yang mengganggu kepentingan negara. Maka agar mempertegas aturan tersebut, ia bahkan menerbitkannya dengan beberapa bahasa agar bisa dipatuhi banyak kalangan loh. Pada sektor ekonomi, Dendles memberikan regulasi ketat mengenai ketepatan berat dan harga barang dagangan karena Dendles menemukan manipulasi bobot komoditi hasil bumi. Dendles memang mengembangkan regulasi taktik pencegahan tindak korupsi, tetapi dia bukanlah malaikat dalam buku sejarah yang benar-benar bersih. Sejarawan Bernard Hubertus Marie Velk dalam Nusantaranya, A History of the East Indian Archipelago, menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal Dendles meskipun mengembangkan taktik pencegahan tindak korupsi, tapi justru ialah yang secara terang-terangan menyalahgunakan jabatan. Velk menulis bahwa Dendles telah merampas berbagai aset pemerintah kolonial seperti rumah peristirahatan di Bogor yang ia jual kepada gubernur jenderal setelahnya, yaitu Janssens, dengan keuntungan sebesar 900.000 gulden atau mata uang Belanda pada saat itu. Kelemahan Dendles dalam regulasi anti korupsinya disebutkan oleh Peter Carey dalam Dendles dan Ruang Suci Jawa bahwa perubahan yang dibawanya menjadikan Hindia Timur sebagai restats atau negara hukum yang hanya menguntungkan kolonial bukan untuk pribumi.
Melalui sistem tersebut menjadi pemicu Perang Jawa pada tahun 1825 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi, korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Korupsi berawal dari dianggap hal yang lumrah hingga menjadi suatu kebiasaan hingga detik ini. Padahal jika terus dibiarkan akan memberikan dampak buruk bagi negara loh. Berikut ini 10 dampak korupsi bagi negara yang telah saya rangkum. Yang pertama, timbulnya korupsi dibayar dengan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya atas nama efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi dan pelipat gandaan biaya tambahan karena telah memberikan suap. Yang ketiga, jika korupsi berupa komisi, maka mengakibatkan berkurangnya dana yang semestinya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Yang keempat, korupsi menghancurkan keberanian orang untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kesopanan, moral, dan akhlak karena setiap orang akan mempunyai pemikiran bahwa hanya dia saja yang harus memiliki akhlak yang tinggi. Yang kelima, korupsi yang terjadi di golongan pemerintah dapat menurunkan martabat penguasa. Ia menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan adil pemerintah dan meruntuhkan rasa hormat rakyat. Yang keenam, ahli-ahli politik dan pegawai negeri sebagai golongan elit yang terlibat korupsi akan memberikan contoh bagi orang kecil untuk terus mengumpulkan apapun yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang yang ada di dekatnya. Yang ketujuh, korupsi menimbulkan keengganan otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populis bagi rakyat tetapi diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kedelapan, sejumlah strategi untuk memelihara hubungan khusus dalam rangka konsolidasi kekuasaan muncul sebagai akibat dari turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sikap pejabat pemerintah. Yang kesembilan, kemungkinan timbul fitnah dan tuduhan bagi individu yang jujur yang tidak bersedia mengambil perilaku curang yang akhirnya dapat memecah kesatuan para tokoh anti korupsi. Yang terakhir yaitu yang ke-10, korupsi menyebabkan keputusan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Nah, itu tadi 10 dampak korupsi bagi negara. Setelah ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penanaman perilaku anti korupsi di kalangan siswa dan mahasiswa. Tapi sebelumnya, penanaman perilaku anti korupsi itu apa ya? Penanaman perilaku anti korupsi adalah upaya menanamkan nilai-nilai integritas dan menentang segala bentuk korupsi. Penanaman anti korupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas generasi muda yang memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi, dan diberantas karena berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, serta keadilan adalah nilai-nilai integritas yang harus diajarkan dalam penanaman perilaku anti korupsi di kalangan siswa dan mahasiswa. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang tua melalui seminar atau lokal karya yang mengangkat isu-isu korupsi dan cara mencegahnya. Melalui partisipasi orang tua, diharapkan nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya menanamkan perilaku anti korupsi di kalangan siswa dan mahasiswa dalam menumbuhkan budaya anti korupsi. Penerapan perilaku anti korupsi membantu calon penerus bangsa agar tertanam di dalam hatinya bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang salah dan keji, sehingga kelak mereka bergabung di masyarakat tidak akan melakukan korupsi. Terakhir, saya memberikan saran, yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau top politic will secara konsisten dari penyelenggara negara. Yang kedua, pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu, kemudian pertanggungjawaban secara perdata. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.
Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.